Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran pada siang hari ini, Bapak absen terlebih dahulu ya. Ahmad, Arga, Aska, Sari, Ika. Oh, berarti yang hadir pada hari ini, siang hari ini 3 ya, dan yang 2 izin. Baik anak-anak, ada yang tahu kita siang hari ini akan belajar tentang materi apa? Ya, betul, kelangkaan. Jadi pada siang hari ini kita akan sedikit mengulas tentang materi kelangkaan. Jadi anak-anak, karena Bapak sore nanti akan ada rapat, jadi untuk meminimalisir waktu, maka pada siang hari ini kita akan menggunakan metode pembelajaran mind mapping atau peta konsep. Jadi nanti Bapak akan membagi kalian dalam 2 kelompok atau 3 kelompok. Jadi nanti kalian presentasikan di depan, nanti akan Bapak bahas. Dan juga nanti kita akan diskusi bersama-sama. Di sini Bapak ada kertas. Jadi kalian nanti peta konsepnya bersama kelompok kalian tulis di sini saja ya. Bapak bagi. A few moments later. Baik anak-anak, sekarang sudah menunjukkan waktunya presentasi. Gimana presentasinya? Mau Bapak tunjuk atau kalian yang punya inisiatif untuk maju ke depan? Kalau nggak ada, ya udah Bapak tunjuk deh. Siapa ya? Aska. Maju Aska. Nah, karena Aska yang presentasi, sekarang gantian Bapak yang jadi murid. Loh, Aska sendirian? Iya, Pak. Soalnya nggak ada yang mengganggu usahanya, Pak. Kasih, Pak. Baik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang kelangkaan. Di sini saya ada peta konsep yang akan membantu saya menerangkan ke kalian tentang apa itu kelangkaan. Yang pertama ada pengertian. Pengertian kelangkaan. Kelangkaan adalah suatu keadaan yang menunjukkan keterbatasan sumber daya berupa barang maupun jasa sebagai alat pemuas kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Baik, selanjutnya ada faktor-faktor penyebab kelangkaan. Faktor penyebab kelangkaan ada 5. Yang pertama yaitu perbedaan letak geografis. Bisa kita ketahui Indonesia merupakan negara yang besar, sehingga setiap wilayah pun iklim maupun cuaca maupun hasil alam pun itu berbeda-beda, dan juga letak geografisnya kan begitu. Jadi hal itu tersebutlah yang menyebabkan kelangkaan di suatu wilayah berbeda-beda. Yang kedua yakni pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk merupakan hal yang perlu mendapat perhatian. Kenapa? Karena pertumbuhan penduduk yang semakin cepat tanpa disertai dengan proses produksi akan menyebabkan terhambatnya proses pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Angka pertumbuhan penduduk yang tinggi juga akan mengakibatkan kebutuhan hidup yang harus dipenuhi semakin tidak terkendali. Yang ketiga yakni kemampuan produksi. Kemampuan produksi ditentukan oleh faktor produksi yang berupa tenaga kerja, modal, dan juga sumber daya alam. Faktor-faktor pendukung tersebut jumlahnya terbatas, sehingga otomatis akan berdampak pada terjadi atau tidaknya kelangkaan. Yang keempat adalah perkembangan teknologi.
yang dia sebutkan akan semakin banyak peminatnya, sehingga jumlahnya akan semakin berkurang seiring berjalannya waktu dan menyebabkan kelangkaan. Atau yang terakhir adalah bencana alam. Kenapa bencana alam merupakan kenapa bencana alam tergolong sebagai faktor penyebab terjadinya kelangkaan? Itu karena jika terjadi bencana alam maka sumber daya alam berkurang dan bahkan rusak karena peristiwa bencana tersebut. Jadi semakin terbatasnya sumber daya alam dan semakin banyaknya permintaan barang, maka akan terjadi kesenjangan antara keduanya yang dapat menimbulkan kelangkaan. Menyebabkan terjadinya kelangkaan. Dampak yang dapat menyebabkan terjadinya kelangkaan itu ada 4. Yang pertama adalah kenaikan harga. Jika permintaan lebih besar dari ketersediaan sumber daya, maka harga akan melambung. Yang kedua, pengangguran meningkat. Hal itu disebabkan karena jika faktor tadi ya, yang pertumbuhan penduduk, jika bertambahnya penduduk atau lapangan kerja akan sedikit, akan tetapi penduduknya itu banyak, jadi pengangguran kan otomatis meningkat gitu. Yang ketiga, kriminalitas meningkat karena naiknya pengangguran atau melambungnya angka tingkat pengangguran, maka banyak orang yang mempunyai pikiran ingin menjadi seorang kriminal. Dan yang terakhir adalah angka kemiskinan bertambah. Hal ini disebabkan karena tadi yang pertama pengangguran itu tadi, orang tidak memiliki pekerjaan, tidak memiliki pemasukan, akan tetapi pengeluaran terus-menerus ada. Ciri-ciri kelangkaan. Yang pertama, sumber daya jarang bisa didapat, bisa juga tidak mencukupi. Dengan kata lain, alat pemuas berupa barang dan jasa terbatas. Yang kedua, keinginan atau kebutuhan manusia yang tinggi. Dapat dikatakan, kebutuhan manusia tidak terbatas. Yang ketiga, jumlah alat yang memenuhi kebutuhan manusia sangat terbatas karena tidak diproduksi lagi, sehingga mengakibatkan sulit didapat. Keempat, harga permintaan melambung tinggi dibanding dengan harga biasa karena jumlahnya terbatas, sedangkan permintaan dari konsumen tinggi. Dan yang terakhir, yang kelima, ini konsumen harus berkorban demi mendapat alat pemuas yang berupa barang atau jasa, bahkan sampai mengorbankan kebutuhan banyak orang untuk memenuhi kebutuhan yang lebih penting. Baik, yang sebelumnya yakni jenis-jenis kelangkaan. Yang pertama, kelangkaan sumber daya manusia. Manusia dilahirkan memiliki daya cipta, rasa, dan karsa. Dalam kegiatan ekonomi, manusia memiliki banyak sekali peran. Selain sebagai sumber daya itu sendiri, manusia juga berperan sebagai konsumen atau yang turut memanfaatkan hasil dari suatu kegiatan ekonomi tersebut. Yang kedua yakni kelangkaan sumber daya alam. Makhluk hidup tidak dapat lepas atau jauh dari alam. Alam memberi banyak sekali manfaat bagi makhluk hidup di sekitarnya. Semua yang tersedia di alam disebut sebagai sumber daya alam. Sumber daya alam ini terdiri dari 2 jenis, yaitu sumber daya biotik berupa hewan dan tumbuhan, serta sumber daya abiotik yang berupa udara, air, tanah, iklim, dan juga bahan tambang. Yang ketiga, kelangkaan sumber daya entrepreneurship atau kewirausahaan. Kewirausahaan merupakan padanan dari entrepreneurship dalam bahasa Inggris, yang artinya yang memiliki arti petualang, pencipta, dan pengelola usaha. Maka kewirausahaan secara umum dapat diartikan sebagai suatu usaha untuk menentukan, mengembangkan, kemudian menemukan inovasi, kesempatan, dan cara yang lebih baik agar memiliki nilai yang lebih dalam kehidupan. Dan yang keempat, kelangkaan sumber daya modal. Untuk mendukung suatu produksi dibutuhkan sumber daya berupa modal. Sumber daya ini merupakan fondasi utama untuk menghasilkan barang atau jasa yang merupakan produk yang memiliki nilai manfaat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya modal dapat berupa dana segar ataupun modal fisik. Baik, yang selanjutnya adalah atau yang terakhir adalah
cara mengatasi kelangkaan. Cara mengatasi kelangkaan ada 4. Yang pertama, memanfaatkan sumber daya dengan bijak. Yang kedua, membuat skala prioritas kebutuhan. Yang ketiga, menemukan sumber daya alternatif. Dan yang terakhir, mengelola keuangan secara efisien. Terima kasih. Ada yang mau ditanyakan? Baik. Jadi pertanyaannya adalah mengapa kelangkaan terjadi dalam pemenuhan kebutuhan? Bisa kita ketahui, kelangkaan adalah kondisi di mana kita tidak mempunyai cukup sumber daya untuk memuaskan sebuah kebutuhan kita. Dengan singkat, kata kelangkaan terjadi karena jumlah kebutuhan lebih banyak dari jumlah barang dan jasa yang tersedia. Terima kasih. Ada yang mau ditanyakan lagi? Baiklah, jika tidak ada maka sesi presentasi ini akan saya tutup. Sekian. Mohon maaf bila ada salah tutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus buat Aska. Presentasi yang bagus. Jadi tadi waktu Bapak melihat kalian presentasi, kalian juga sangat-sangat antusias untuk mendengarkan Aska presentasi ya. Dan juga tadi Bapak lihat kalian sudah menulis beberapa hasil diskusi tadi dengan Aska dan juga dengan Bapak kalian masing-masing. Baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 3 sore dan di awal pembelajaran tadi Bapak sudah katakan kalau Bapak sore ini ada rapat, jadi mari kita akhiri saja kelas kita pada sore ini dan kita lanjut minggu depan dan Bapak akan menerangkan secara detailnya. Sebelum kita mengakhiri kelas pada sore ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.